Sekarang ini ada sedikit ya koreksi sih nggak juga ya bro ya, tipis banget ya koreksinya ya. Tapi ya mungkin Bitcoin sekarang berada di area konsolidasi karena kan dari kemarin banyak yang minta bro margin Ya, call. Ketika kita bilang oke kita bikin margin call kemarin itu hari apa ya gue lupa bro, yang internetnya tuh putus-putus nge-lag gitu. hari Hari apa ya? Pokoknya kita harus hapus loh karena itu Selasa, unwatchable. ya, kayaknya Selasa, unwatchable. Kita hapus ya. Jadi gue tadi baru flight pulang ya, gue baru pulang langsung nyalain kamera di sini. Di sini ya kita sebenarnya pengen ngasih kalian arahan bro ya. yes. Teman-teman ini kan banyak yang bilang dia hilang arah nih ketika MC nggak ada. Ya udah. Kalau hilang arah kita pandu sekarang. Karena mereka bingung nih. Oke, udah 90.000. Terus mau ngapain nih? Mau kemana? 88 mau kemana? Mereka bingung apakah ini area konsolidasi buat bisa chipin ke Bitcoin terakhir kali? Apakah ini tempat untuk bisa masuk altcoin yang banyak? Atau ini bisa saatnya gue pick karena banyak yang merasa ini ya ketinggalan ya. Karena Bitcoin juga gue ngomong berbusa dari 18.000 juga orang sini gak ada yang mau denger. Benar. Ya. Ketika 18.000 hanya satu orang di Indonesia yang ngomong, cuman gua ya. Dan gua situ secara clear bro, beli 15 miliar lebih kalau nggak salah ya. Di 18.600 tuh. Terus gua tambah terus dari situ sampai average gua di sekitar 28.000. Jadi teman-teman bisa hitung kira-kira berapa. Ya dan profitnya sekarang cukup lah buat beli sepertiga gedung ini lah. Wah. Seminggu ya, seminggu. Jadi apakah ini dip terakhir bro untuk area konsolidasi sebelum kita bakal melihat yang namanya alt season? Oke ya, pertama memang 88.000 ini target yang kita sampaikan udah cukup lama ya. Bahkan kita sampaikan ini dari tahun yang lalu. Dan akhirnya hit 88. Memang ada exact reason kenapa kita bilang ya target di 88. Pertama kita lihat dulu ya indikator yang saya gunakan ya. Ini adalah on-chain realized price band ya. Di sini bisa terlihat bahwa kita berada di upper area. Yang mana upper area ini selalu dijadikan ya area of value yang mana menunjukkan bahwa kita overbought. Every time ya kita hit di upper area di sini ya di realized price-nya itu ada tekanan ya jual. Namun juga ini bisa menjadi beginning of a new trend seperti yang kita lihat di 2021. Setelah break di upper realized price, Bitcoin justru terbang tetap tinggi. Jadi memang dari semua ya oscillator yang ada, kita ini overbought. Ya. Tapi bukan berarti overbought ini waktunya jual. Mengapa? Karena tren di dalam kripto yang sangat kuat, yang dikata orang udah terlalu mahal itu bisa naik lebih tinggi lagi. Dan best case possible, ini kita sampaikan di hari Selasa kemarin ya, Bitcoin ini di sini ranging bro. Ranging dari range 90.000 sampai ya 85.000 ya. Kalau teman-teman ingat ya live stream kita terakhir untuk memberikan ruang ya kepada berbagai aset yang lain untuk catch up dengan Bitcoin. Jadi best scenario possible ya yang saya harapkan terjadi beberapa hari ke depan yaitu adalah kita flagging dulu ya, ranging dulu, kasih nafas buat altcoin karena yang ada ketika Bitcoin koreksi sedikit ya altcoin ini koreksinya udah cukup dalam. Jadi kita harus regaining momentum supaya confidence orang bidding altcoin ya lebih tinggi. Karena ini banyak sekali saya lihat orang yang ke sideline dan mereka bingung mengalokasikan capitalnya seperti apa. Ke sideline tuh kenapa? Karena di sini ada yang komen bro. Gue kenal Timothy sejak Bitcoin di harga 58.000. Coba aja kenal saat 18.000. Nah, lo kenal gue ya di waktu yang lo deserve. Kalau waktu pas kopi lo skeptis, lo gak dengerin gue bilang Bitcoin dari 18.000, hidup lo gak berubah bro. Yes. Jadi kenapa orang banyak sideline? Karena baru kenal Timothy-nya sekarang betul. Lu telat kenal gua. Ya. Masih mungkin skeptis, ini bener gak sih apa yang dia ngomong? Tapi setelah lu backtrack, lu silakan backtrack semua track record gua selama 2 tahun terakhir ya. Bahkan video yang gua bilang tentang altcoin, Sui, Solana, Bitcoin terbang semua. Ya. Gua bilang beli Bitcoin, beli Solana, beli Sui. Dari berapa itu? Dan Solana pun kita koleksi di fund kita dari 124 ya bro ya. Dan itu udah kita share di dalam juga di aplikasi kita. Dan ya teman-teman silahkan gitu. Kalau kalian mau skeptis terhadap apa dunia kripto ini, gue percaya ini bukan ibaratnya gold rush yang semua orang akan bisa berpartisipasi bro. Ya, tapi pasti. ntar anak-anak lu dan cucu-cucu lu akan berharap ya, lu masuk ke dalam wave kripto ini. Karena ntar kelihatan kayak orang bego bro. Iya. Dia tanya, waktu itu mama papa ada nggak tahun segini pas kripto? Lagi bull run? Ada. Kok mama papa nggak beli? Mama papa nggak percaya waktu itu Bitcoin. Anak lu akan kira lu manusia yang bodoh nanti, percaya gue. Kok kita masih miskin ya mah? Gitu.
Karena mama bodoh dulu nggak nonton margin call gitu mungkin. Iya. Ya, atau udah nonton skeptis, mikir dia lebih pintar dibanding kita yang ada di sini. Jawabannya enggak, teman-teman lu enggak lebih pintar ya. Jadi kita lanjut dulu bro, ke Ethereum. Ethereum ini masih apa namanya ya? Ya orang bilang outperform Bitcoin, ya itu bohong sih. Dari by data enggak outperform. Yes, masih malah belum. underperform banget. Ethereum seems like a bad trade. Kalau kita tarik mungkin selama year to date bro. Pasti. Tapi apakah itu justru akan menimbulkan potensi betanya ini naik di atas 1 lagi nih. Dan dia bisa outperform Bitcoin. Oke, jadi memang congrats ya buat teman-teman yang dengerin, oke, apa yang kita bilang di sini, bahwa kita bilang bottomnya Ethereum tuh di low 2000 ya, dan ya kita confident ya waktu saat itu bilang bahwa nggak akan turun lebih dari 2000. Ya. Kita believe itu adalah macro bottom dari cycle ini dan a decent bounce ya dari range low-nya 46%. Sekarang memang retrace, kenapa? Karena chart ETH Bitcoin juga sama ya, lagi dumping. Cuman ini pattern yang bisa kita lihat ya, melakukan retesting bro sebenarnya Ethereum. Jadi hampir semua altcoin ini patternnya sama seperti Ethereum sekarang. Oke, coba ini saya gambar ya. Patternnya tuh seperti ini. Ini semuanya. Yang terjadi adalah market itu udah dalam fase downtrend. Oke, kemudian harga mengalami konsolidasi yang cukup lama di sini. Nah, sekarang dia breakout semua harga ini. Oke, setelah breakout dia melakukan retesting point. Nah, ini kita sekarang sebenarnya ada di retesting point ini ya. Cuman balik lagi ya, orang nggak mau bidding ketika market ini sedang retest. Setuju. Kenapa? Mereka maunya belinya di sini ketika breakout. Setelah itu, setelah retest mereka malah cut loss di sini. Mereka nggak nambah muatan. Dan ini pun sama juga ya dengan Ethereum. Kalau kita lihat Ethereum dari downtrend, kemudian membangun ya area konsolidasi yang lama bro, yang banyak orang cut loss itu di sini, dan setelah itu dia breakout ya, dan sekarang melakukan retest ya. Ini kan kalau kita lihat ini patternnya jelas sekali ya. Ini possible kita mengalami yang namanya retest bro di area of value yang harusnya ya, saya bilang Ethereum ini kan juga di support 3000. Saya cukup percaya ya area 3000 ini adalah buy area ya. Not financial advice, tapi kalau kita bilang ya di sini ada possible buy area, nanti kalau beberapa bulan lagi udah ke 4000, terus ada pertanyaan, Bang boleh beli atau enggak ya? Gimana itu jawabannya bro? Kalau tanya Bang boleh beli atau enggak ya justru ini kesempatan terakhir ya untuk Ethereum ya. Menurut gue ini kesempatan nanti terakhir. kalau udah 4000 baru tanya biasanya bro, boleh beli atau enggak. Tapi gini teman-teman ya, kalau lu emang gak terlalu jago ya, lu ngikutin gua aja, dengerin borong Bitcoin lu pasti cuan gitu. Nggak usah sok-sok jago ya.